Di sebuah sudut gelap kota Jakarta, lampu-lampu neon berkedip di antara gedung tua yang catnya mulai terkelupas. Malam itu udara lembab, aroma hujan masih tertinggal di udara setelah gerimis mengguyur sepanjang sore. Di atas atap gedung tua, seorang wanita berdiri dengan tubuh tegak, rambut panjangnya tergerai tertiup angin malam. Dari kejauhan, siluetnya terlihat anggun, seakan ia adalah bagian dari malam itu sendiri. Wanita itu bernama Alena Pramesti, atau dalam dunia bawah tanah, ia lebih dikenal dengan nama samaran, The Black Rose. Julukan itu bukan tanpa alasan. Seperti bunga mawar hitam yang langka dan memikat, Alena memiliki kecantikan yang memabukkan, namun di balik pesonanya tersimpan racun mematikan. Ia sudah puluhan kali mengakhiri hidup orang, dan tak pernah sekalipun gagal. Bagi banyak pria, wajah Alena adalah wajah malaikat. Kulitnya putih bersih, matanya coklat tajam, bibir merah yang seakan diciptakan untuk merayu. Namun bagi mereka yang mengenalnya di dunia kriminal, senyumnya hanyalah isyarat bahaya, sebuah tanda bahwa kematian mungkin sudah begitu dekat. Malam itu, ia baru saja menyelesaikan sebuah kontrak. Seorang politikus kotor yang terlalu banyak tahu rahasia besar telah menjadi mangsa terakhirnya. Alena berjalan menyusuri koridor gelap, mengenakan mantel hitam panjang yang menyembunyikan lekuk tubuhnya. Di salah satu gudang tua yang menjadi tempat persembunyian kelompok kriminal internasional, ia bertemu dengan seorang pria yang duduk santai dengan cerutu di tangan. Pria itu adalah Renard, orang yang dulu melatihnya sejak kecil. "Kerja bagus, Alena," ucap Renard, menghembuskan asap cerutu ke udara. "Seperti biasa, bersih. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Kau membuatku bangga." Alena hanya mengangguk tipis, ekspresinya datar. Pujian tak pernah berarti banyak baginya. Semua yang ia lakukan hanyalah bagian dari rutinitas. Membunuh sudah menjadi profesinya, sebuah pekerjaan yang menafkahi hidupnya. Meski jauh di dalam hatinya, ia sering bertanya, apakah hanya ini jalan hidupku? Renard menepuk meja, lalu memberikan sebuah map coklat. "Ini kontrak barumu. Target penting. Bayaran besar. Seseorang dari Purwokerto yang sedang naik daun. Namanya Gani Prasetya." Alena membuka map itu. Foto seorang pria berusia 30-an tertera di sana. Gani tampak mengenakan setelan jas abu-abu elegan, tersenyum lebar dengan latar belakang sebuah gedung tinggi. Dari catatan singkat, ia tahu pria itu seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis properti di Purwokerto. "Kenapa dia jadi target?" tanya Alena. Suaranya tenang namun dingin. "Karena kesuksesan selalu mengundang iri hati," jawab Renard. "Ada lawan bisnisnya yang ingin dia lenyap. Kau tahu siapa yang memintanya? Adrian Wijaya, pemilik Wijaya Group. Kau tidak perlu tahu lebih jauh. Hanya lakukan pekerjaanmu seperti biasa." Alena menatap foto itu cukup lama. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, tatapan orang dalam foto terasa biasa saja, tapi kali ini ia merasa ada ketenangan dalam senyum pria itu. Sesuatu yang berbeda dari target-targetnya sebelumnya. "Bayarannya?" tanya Alena singkat. "Cukup untuk membuatmu hidup mewah setahun penuh tanpa bekerja. Jadi, bagaimana?" Renard menyeringai. Alena menutup map itu perlahan. "Aku akan kerjakan." Beberapa hari kemudian, Alena berangkat ke Purwokerto. Dengan kecantikannya, menyamar bukanlah hal sulit. Ia menyewa sebuah apartemen di pusat kota, tidak jauh dari gedung perkantoran milik Prasetya Group, perusahaan yang dipimpin oleh Gani. Dari jendela apartemen lantai 10, Alena bisa melihat langsung gedung itu. Tinggi, modern, dengan logo besar bertuliskan Prasetya Group di puncaknya. Ia mengamati aktivitas di sekitar gedung dengan teropong kecil. Pagi hari, Gani selalu datang dengan mobil hitam sederhana, ditemani hanya satu sopir. Tidak ada pengawal ketat seperti para pengusaha besar lain. Ia turun dengan senyum ramah, menyapa beberapa karyawan yang kebetulan lewat. Anehnya, meski ia seorang pengusaha sukses, gaya hidupnya terlihat sederhana. Di malam hari, Gani sering terlihat pergi ke sebuah gereja di pusat kota. Gereja Katolik tua dengan arsitektur klasik. Alena mencatat semua rutinitas itu dengan teliti. Namun yang membuatnya heran, pria itu seakan tak pernah menunjukkan rasa takut. Biasanya, target-target besar selalu dikelilingi pengawal, penuh paranoia. Tapi Gani berbeda.
Ia seakan hidup dengan tenang tanpa khawatir ancaman apapun. Apa pria ini terlalu percaya diri, atau terlalu bodoh? Gumam Alena dalam hati. Suatu malam, ia duduk di sebuah kafe dekat gedung Prasetya Group. Dari kejauhan, ia bisa melihat Gani keluar bersama beberapa karyawan. Mereka tertawa, lalu berpisah. Saat Gani berjalan sendirian ke mobilnya, Alena merasa itu kesempatan emas. Ia bisa saja menembak dari jauh, atau menusuk di tempat sepi. Namun, langkahnya terhenti. Untuk pertama kalinya, tangannya bergetar. Ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan, dalam tatapan matanya yang penuh ketenangan. Di detik yang sama, Gani menoleh ke arah kafe. Tatapan mereka bertemu. Alena terkejut, buru-buru menunduk. Ia tidak pernah lengah seperti ini. Kenapa aku merasa seperti dipergoki? Yang lebih aneh lagi, Gani malah tersenyum tipis ke arahnya, seakan sudah mengenalnya. Malam itu, Alena kembali ke apartemen dengan perasaan aneh. Ia membuka map foto Gani sekali lagi. Tatapan tenang itu terasa menusuk. Di meja, ponselnya berdering. Nama Adrian Wijaya muncul di layar. Ia mengangkat dengan nada dingin. Bagaimana pekerjaannya? Suara Adrian terdengar tajam. Sedang dalam proses, jawab Alena singkat. Aku tidak mau dengar alasan. Aku bayar mahal untuk ini. Gani harus mati dalam waktu dekat. Adrian menekan kalimatnya. Alena tidak menjawab. Ia hanya menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Alena merasa goyah. Biasanya, ia tidak pernah memberi ruang bagi perasaan. Target adalah target. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di luar jendela, langit Purwokerto bertabur bintang. Alena berdiri lama, menatap ke kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar bisa membunuh pria itu? Itulah awal perjalanannya. Kontrak sudah ditandatangani, bayaran sudah disepakati. Namun tanpa ia sadari, hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya. Alena, sang pembunuh bayaran yang dingin dan tak kenal belas kasihan, baru saja melangkah ke jalan yang akan menuntunnya pada hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, cinta. Pagi itu, Purwokerto diselimuti cahaya matahari yang lembut. Jalanan ramai dengan aktivitas warga, suara pedagang kaki lima bercampur dengan deru kendaraan. Di tengah keramaian, sebuah gedung megah berdiri menjulang. Prasetya Group, pusat dari kerajaan bisnis milik Gani Prasetya. Alena sudah berada di kafe seberang gedung sejak 1 jam lalu. Dari balik cangkir kopinya, ia memperhatikan setiap gerak-gerik targetnya. Seperti biasa, Gani datang dengan mobil hitam sederhana, ditemani sopirnya. Ia turun, lalu menyapa seorang satpam dengan senyum ramah. Pria ini aneh, pikir Alena. Dengan kekayaannya, seharusnya ia bisa menyewa belasan bodyguard. Tapi dia malah hidup seolah tidak ada ancaman. Hari-hari sebelumnya, Alena hanya mengamati dari jauh. Tapi pagi itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Dalam pekerjaannya, Alena memiliki banyak cara mendekati target. Terkadang ia berpura-pura sebagai sekretaris, investor, atau bahkan jurnalis. Namun kali ini, ia memilih peran paling sederhana, seorang wanita muda yang butuh bimbingan bisnis. Dengan gaun formal sederhana berwarna biru muda, rambutnya disanggul rapi, dan wajah dihiasi senyum menawan, Alena melangkah masuk ke lobi Prasetya Group. Setiap mata pria yang melihatnya seolah terpikat. Aura kecantikan Alena memang bukan main. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Sambut resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Pak Gani, jawab Alena dengan suara lembut namun percaya diri. Resepsionis tampak sedikit ragu. Apakah ibu sudah membuat janji? Alena tersenyum tipis. Belum. Tapi saya datang dari Jakarta khusus untuk bertemu beliau. Katakan saja, ada investor yang tertarik dengan proyek perumahan barunya di Baturaden. Kata, investor, rupanya cukup ampuh. Resepsionis itu segera menelpon sekretaris pribadi Gani. Tak lama kemudian, Alena dipersilakan naik ke lantai atas. Ruang kerja Gani berada di lantai 15. Pintu kayu besar terbuka, memperlihatkan ruangan luas dengan jendela kaca yang menghadap panorama kota Purwokerto. Di balik meja kerja besar dari kayu jati, duduklah pria yang selama ini hanya Alena lihat dari jauh.
Gani Prasetya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, lengan digulung, dasi dibiarkan agak longgar. Tidak ada kesan angkuh seperti kebanyakan pengusaha besar. Saat melihat Alena masuk, ia langsung berdiri dan tersenyum ramah. "Selamat pagi, silakan masuk," ucapnya sambil menjabat tangan Alena. Sentuhan itu membuat Alena sedikit kaku. Tangannya yang terbiasa memegang senjata kini menggenggam tangan seorang pria yang menjadi targetnya. Anehnya, bukan rasa dingin yang ia rasakan, melainkan hangat. "Perkenalkan, nama saya Alena Pramesti. Saya dengar banyak tentang proyek-proyek Bapak," ucap Alena dengan senyum yang disamarkan. "Wah, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jakarta," jawab Gani, matanya menatap Alena dengan penuh perhatian. "Silakan duduk. Jadi, Anda tertarik berinvestasi?" Alena mengangguk, lalu mulai mengajukan beberapa pertanyaan seputar bisnis properti. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, agar penyamarannya terlihat meyakinkan. Namun sepanjang percakapan, ia justru merasa terganggu oleh cara Gani memandangnya. Tatapan pria itu bukan tatapan seorang pengusaha yang penuh perhitungan, melainkan tatapan yang dalam, tenang, seakan ia sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekadar wajah cantik. Alena sempat kehilangan fokus. Ia terbiasa mengendalikan setiap situasi, tapi kali ini, justru ia yang merasa seperti sedang dibaca. Setelah hampir 1 jam berbincang, Gani tersenyum. "Alena, saya tidak tahu kenapa, tapi dari tadi saya merasa kita pernah bertemu sebelumnya. Senyum Anda begitu familiar." Alena terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Mungkin wajah saya pasaran, Pak? Boleh saya panggil Gani saja? Saya tidak terlalu suka dipanggil formal," ucapnya. Alena mengangguk pelan. "Pria ini benar-benar berbeda dari target-targetku sebelumnya," batinnya. Biasanya, para pria kaya selalu memandangnya dengan tatapan penuh nafsu atau curiga. Tapi Gani, tatapannya jernih. Sebelum Alena pergi, Gani berkata, "Minggu ini saya ada acara makan malam dengan beberapa rekan bisnis. Jika berkenan, saya ingin mengundang Anda. Anggap saja sebagai awal hubungan kerja sama kita." Alena ragu sejenak. Bagian dari dirinya berkata ini adalah kesempatan bagus untuk mendekat lebih jauh. Namun ada bagian lain yang tiba-tiba berbisik, "Hati-hati, pria ini bisa membongkar dirimu." Akhirnya, Alena mengangguk. "Baik, saya akan datang." Malam makan malam itu berlangsung di sebuah restoran mewah milik Gani sendiri. Alena hadir dengan gaun hitam elegan, rambut terurai, dan riasan tipis yang justru semakin memancarkan pesonanya. Semua pria di ruangan itu tampak terpikat, namun Gani tetap tenang. Ia memperkenalkan Alena sebagai calon investor dari Jakarta. Beberapa rekan bisnis tampak terkesan, ada pula yang iri. Adrian Wijaya, yang kebetulan juga hadir dalam acara itu, hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika melihat Alena berdiri di samping Gani. Setelah acara, Gani mengajak Alena berbincang di balkon restoran yang menghadap ke lampu-lampu kota. "Alena," kata Gani pelan, "saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa nyaman bicara denganmu. Seakan sudah lama kenal." Alena menahan napas. Itu kalimat yang berbahaya. Kalimat yang bisa menggoyahkan tembok dingin di hatinya. "Kenapa Bapak berkata begitu?" tanyanya, mencoba terdengar ringan. "Karena biasanya, orang datang mendekati saya dengan maksud tertentu. Tapi entah kenapa, saya merasa berbeda padamu. Ada sesuatu di matamu, sesuatu yang membuatku percaya." Alena tercekat. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu padanya. Ia terbiasa mendengar pujian kosong soal kecantikannya, tapi tidak pernah tentang matanya, tentang dirinya yang terdalam. Hari-hari berikutnya, Gani mulai sering mengajak Alena bertemu. Tidak hanya untuk urusan bisnis, tapi juga sekadar makan siang, berjalan di taman kota, atau bahkan pergi ke gereja pada hari Minggu. Bagi Alena, itu semua terasa aneh. Ia datang ke kota ini dengan niat membunuh pria itu. Namun kini, ia malah duduk di sampingnya di bangku gereja, mendengarkan doa-doa yang entah kenapa membuat hatinya bergetar. "Kenapa kau selalu tenang, Gani?" tanya Alena suatu sore ketika mereka berjalan di taman. Gani tersenyum, menatap langit senja. "Karena aku percaya hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Aku tidak takut kehilangan nyawaku."
Yang kutakutkan hanyalah kehilangan kesempatan untuk mengasihi orang lain. Jawaban itu menusuk jauh ke dalam hati Alena. Sebagai pembunuh bayaran, hidupnya selalu dikelilingi ketakutan dan kematian. Namun pria ini seakan tidak pernah takut apapun. Di suatu malam yang hening, Alena kembali duduk di balkon apartemennya. Angin malam berembus, membawa pikirannya melayang. Ia membuka map yang berisi foto Gani. Kontrak itu masih berlaku. Adrian menunggu hasil. Renard menuntut kesetiaan. Namun setiap kali ia menatap wajah pria itu, kata-kata Gani terngiang, "Aku tidak takut mati. Yang kutakutkan hanya kehilangan kesempatan untuk mengasihi orang lain." Untuk pertama kalinya, Alena merasa goyah. Ia mulai bertanya, apakah mungkin seorang pembunuh bayaran sepertiku pantas merasakan kasih yang tulus? Hari-hari di Purwokerto semakin terasa berbeda bagi Alena. Awalnya, ia datang dengan satu tujuan sederhana, membunuh target, menyelesaikan kontrak, lalu kembali ke Jakarta dengan imbalan besar. Namun kini, rencana itu mulai kabur oleh interaksi yang perlahan membelit hatinya. Setiap minggu, Gani selalu mengajak Alena ke gereja. Di ruang doa yang sunyi, Alena sering duduk termenung, mendengarkan doa-doa umat yang begitu tulus. Suara Pastor Daniel yang penuh kelembutan membuat hatinya bergetar. Baginya, doa hanyalah formalitas belaka. Ia sudah terlalu lama hidup di jalan gelap. Namun bersama Gani, ia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar masih peduli pada orang seperti aku? Minggu pagi itu, cahaya matahari menembus kaca berwarna di dalam gereja Santo Yosef. Jemaat berdiri, menyanyi, lalu berlutut dalam doa. Alena duduk di bangku paling belakang bersama Gani. Ia memandang ke sekeliling. Wajah-wajah polos penuh syukur terlihat di mana-mana. Anak-anak kecil tersenyum. Orang tua berdoa khusyuk. Semua tampak begitu damai. Kontras sekali dengan dunia yang ia kenal. Dunia penuh darah, tipu muslihat, dan kematian. "Kenapa kau membawaku ke sini?" tanya Alena pelan, saat jemaat berdiri menyanyikan kidung. Gani menoleh dengan senyum hangat. "Karena aku ingin kau merasakan damai yang selama ini aku rasakan. Hidup ini terlalu singkat untuk terus berlari dalam kegelapan." Kata-kata itu membuat Alena menunduk. Kegelapan. Betapa tepat kata itu menggambarkan hidupnya. Usai misa, Pastor Daniel menghampiri mereka. "Senang bertemu denganmu lagi, Gani," sapanya. Lalu matanya beralih ke Alena. "Dan ini?" "Namanya Alena. Teman baru saya," jawab Gani singkat. Pastor Daniel menatap Alena dengan senyum ramah. "Selamat datang, Alena. Ingatlah, di rumah Tuhan tidak ada orang asing. Semua diterima apa adanya." Kalimat sederhana itu menusuk hatinya. Ia hanya membalas dengan anggukan singkat. Sore harinya, Gani mengajak Alena berjalan di taman kota. Daun-daun berguguran tertiup angin. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa riang. "Alena," ucap Gani tiba-tiba, "kau tahu, banyak orang di dunia ini takut mati. Mereka berusaha keras melindungi diri, menumpuk harta, dan menghindari ancaman. Tapi aku tidak seperti itu." Alena menoleh, menatapnya penuh tanya. "Kau tidak takut mati? Padahal kau seorang pengusaha besar. Bukankah banyak orang iri padamu?" Gani tersenyum tipis. "Aku percaya mati hidup ada di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, aku tidak bisa menghindar. Yang kutakutkan bukanlah kematian. Aku hanya takut tidak menggunakan hidupku untuk sesuatu yang berarti." Jawaban itu membuat Alena terdiam. Ia ingin berkata bahwa dirinya bisa saja menjadi kematian bagi pria itu kapan saja. Tapi entah kenapa, lidahnya keluh. Di sisi lain kota, Adrian Wijaya semakin resah. Sudah berminggu-minggu sejak ia menyewa Alena. Namun Gani masih hidup sehat dan bahkan tampak lebih bahagia. Dalam ruang kantornya yang mewah, Adrian menatap foto Gani sambil mengepalkan tangan. Telepon di meja berdering, suara Renard terdengar dari seberang. "Anak buahmu belum menyelesaikan pekerjaannya," geram Adrian. Renard menjawab tenang. "Tenanglah, Alena tidak pernah gagal. Dia mungkin sedang menunggu waktu yang tepat." "Waktu yang tepat? Aku sudah membayar mahal. Aku tidak peduli caranya, minggu ini Gani harus mati." Adrian menekan nada suaranya. Renard menghela napas.
Ia mengenal Alena lebih baik dari siapapun. Ada sesuatu yang membuatnya curiga. Mungkin gadis itu mulai goyah. Jika benar, ini bisa menjadi masalah besar. Beberapa hari kemudian, Gani mengajak Alena ke villanya di Batu Raden. Lokasi villa itu berada di kaki Gunung Slamet, dengan pemandangan alam yang memukau. Udara sejuk pegunungan menyambut mereka. Aroma pinus memenuhi udara. Tempat ini indah sekali, ucap Alena lirih. Matanya menyapu pemandangan sawah bertingkat dan hutan hijau. Setiap kali aku merasa penat dengan urusan bisnis, aku datang ke sini, jawab Gani sambil tersenyum. Tempat ini mengingatkanku bahwa hidup bukan hanya soal uang. Ada hal-hal sederhana yang jauh lebih berharga. Alena berjalan ke teras, memandang langit senja yang mulai berwarna jingga. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang nyata. Tidak ada suara tembakan, tidak ada darah, tidak ada ketakutan. Alena, kata Gani tiba-tiba, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu, jawabnya pelan. Kenapa aku merasa ada banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Pertanyaan itu membuat jantung Alena berdegup kencang. Ia menoleh cepat, mencoba menyembunyikan kegugupan dengan senyum tipis. Semua orang punya rahasia, Gani. Ya, benar. Gani mengangguk. Tapi aku harap suatu hari nanti kau bisa mempercayakan rahasiamu padaku. Apapun itu, aku tidak akan menghakimimu. Kata-kata itu membuat mata Alena terasa panas. Ia segera mengalihkan pandangan ke langit. Jangan bodoh. Dia targetmu. Ingat siapa dirimu. Namun jauh di dalam hatinya, benih kecil yang disebut cinta mulai tumbuh, meski ia mati-matian menyangkalnya. Malam itu, Alena kembali ke apartemennya dengan hati yang kacau. Ia duduk di balkon, menyalakan sebatang rokok, lalu menatap foto Gani yang masih ada di map kontrak. Tangannya bergetar. Ia bisa saja menghubungi Renard sekarang, mengatakan bahwa misi selesai, bahwa Gani sudah mati. Namun yang ia rasakan bukan dorongan untuk membunuh, melainkan ketakutan akan kehilangan. Ponselnya berdering. Nama Renard muncul di layar. Alena, kenapa begitu lama? Apa kau sudah selesai? Suara Renard terdengar dingin. Alena menarik napas panjang. Belum. Aku butuh waktu. Waktu? Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ada apa denganmu? Renard mendesak. Alena terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin menyelesaikan misi? Dengar, Alena, kau bukan siapa-siapa tanpa pekerjaanku. Jangan biarkan perasaanmu mengacaukan segalanya. Ingat siapa dirimu. Kau pembunuh bayaran, bukan gadis polos yang bisa jatuh cinta. Renard menutup telepon tanpa memberi kesempatan Alena menjawab. Alena menatap layar ponselnya lama. Suara Renard selalu berhasil membuatnya sadar siapa dirinya. Namun kali ini, suara itu tidak lagi memberi kekuatan. Justru hanya menambah luka di hatinya. Malam semakin larut. Alena menengadah ke langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, ia berbisik pelan, meski ia tidak yakin kepada siapa. Jika benar ada Tuhan, tolong tunjukkan jalan untukku. Aku lelah hidup dalam kegelapan. Dan entah kenapa, dalam dua lirih itu, wajah Gani terbayang jelas. Purwokerto memasuki musim hujan. Langit sering kelabu, udara lembab menyelimuti kota. Namun bagi Gani, hari-hari tetap penuh cahaya karena ada Alena di sisinya. Hampir setiap minggu mereka bertemu, makan bersama, mengunjungi proyek perumahan, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Bagi Alena, semua itu terasa aneh sekaligus hangat. Ia mulai terbiasa mendengar tawa Gani, mulai menantikan undangan makan malam, bahkan mulai menunggu momen-momen kecil yang dulu ia anggap remeh. Padahal, seharusnya semua itu hanya sandiwara untuk mendekatkan diri pada target. Namun jauh di dalam hatinya, sandiwara itu perlahan berubah menjadi kenyataan. Suatu sore, Gani mengajak Alena makan malam di rumah besar keluarganya di kawasan elit Purwokerto. Rumah itu berdiri megah dengan arsitektur klasik Jawa modern, penuh ukiran kayu dan halaman luas. Alena mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Ia berusaha terlihat ramah, namun hatinya gelisah. Aku seorang pembunuh bayaran. Apa yang akan mereka katakan jika tahu siapa diriku sebenarnya? Di ruang makan,
Gani memperkenalkan Alena pada keluarganya. Ada Bu Ratna, Ibunda Gani, seorang wanita anggun yang masih memancarkan wibawa meski usia telah lewat 60. Ada pula Andra, adik laki-laki Gani yang baru pulang dari kuliah di luar negeri. Makan malam berlangsung hangat pada awalnya. Namun perlahan, percakapan mulai berubah arah. "Alena, dari mana asalmu?" tanya Bu Ratna dengan senyum sopan. Namun sorot matanya tajam meneliti. "Jakarta, Bu," jawab Alena tenang. "Dan keluargamu?" Alena terdiam sejenak. Ia jarang sekali ditanya soal keluarga. "Saya sudah tidak memiliki keluarga, Bu. Saya hidup mandiri sejak lama." Bu Ratna mengangguk, namun ekspresinya tampak penuh tanya. Andra yang sedari tadi diam tiba-tiba menimpali, "Mas, aku cuma khawatir. Belakangan ini banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Apa bijak dekat dengan orang yang kita tidak tahu asal-usulnya?" Alena menunduk, menahan perasaan tidak nyaman. "Cukup, Andra," tegas Gani. "Aku tahu apa yang kulakukan. Alena orang baik. Aku percaya padanya." Tapi dari tatapan Bu Ratna, Alena bisa merasakan bahwa dirinya belum diterima sepenuhnya. Sementara itu, Adrian Wijaya semakin gencar menyerang bisnis Gani. Ia menggunakan berbagai cara kotor, menyebarkan isu negatif, mempengaruhi pemerintah daerah, bahkan berusaha membeli orang dalam perusahaan Prasetya Group. Suatu malam, Gani menerima kabar buruk dari manajernya. "Pak, proyek hotel kita di pusat kota terancam gagal." Investor tiba-tiba menarik diri setelah ditekan pihak Adrian. Gani menghela napas panjang. Ia tahu Adrian akan melakukan segalanya untuk menjatuhkannya. Namun yang membuatnya tenang adalah keyakinannya bahwa kebenaran akan selalu menang. Alena yang duduk di sampingnya mendengarkan dengan hati berdesir. "Jika Gani jatuh, semua ini akan jadi lebih mudah untukku. Aku bisa menuntaskan kontrak tanpa gangguan." Namun saat melihat wajah Gani yang tetap tegar meski dikepung masalah, Alena justru merasakan dorongan untuk melindunginya. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan misinya. Malam itu juga, saat Alena kembali ke apartemennya, ia mendapati Renard sudah menunggunya di dalam kamar. Pria itu duduk santai di kursi, merokok, wajahnya penuh sinis. "Sudah terlalu lama, Alena," suaranya dingin. "Kau seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan ini berminggu-minggu lalu. Apa yang menahannya?" Alena mencoba tetap tenang. "Aku hanya mencari waktu yang tepat." "Waktu yang tepat? Atau kau mulai jatuh hati pada targetmu?" Renard menajamkan tatapan. Alena terdiam. Renard berdiri, mendekat. "Dengarkan aku baik-baik. Adrian sudah membayar. Jika kau gagal, bukan hanya kau yang akan menanggung akibatnya. Sahabatmu, Maya, aku tahu di mana dia bekerja. Jangan sampai dia jadi korban karena kelemahanmu." Alena mengepalkan tangan. Ancaman itu berhasil menusuknya. Renard tahu betul kelemahannya. Maya, satu-satunya orang yang pernah peduli padanya sejak kecil. "Jangan sentuh Maya," desis Alena tajam. "Kalau begitu, lakukan tugasmu. Segera." Renard menepuk bahunya keras, lalu pergi meninggalkan apartemen. Alena jatuh terduduk di kursi, tubuhnya gemetar. Apa yang harus kulakukan? Beberapa hari kemudian, Gani mengajak Alena makan malam di vilanya di Batu Raden. Hujan turun deras di luar, membuat suasana semakin intim. Api unggun kecil menyala di perapian, memancarkan kehangatan. Alena duduk diam, pikirannya kacau. Aku bisa melakukannya malam ini. Renard tidak akan lagi mengancam Maya. Adrian akan puas. Semua selesai. Namun saat ia menoleh, melihat Gani duduk di sofa sambil tersenyum hangat, hatinya terasa hancur. "Alena," kata Gani lembut, "kau tahu, sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda darimu. Seakan Tuhan mengirimmu untuk hadir di hidupku." Air mata menumpuk di mata Alena. Tapi ia cepat-cepat menunduk agar tidak terlihat. "Kenapa kau berkata begitu?" Suaranya nyaris berbisik. "Karena bersamamu, aku merasa hidupku lebih berarti. Bahkan di tengah semua tekanan bisnis dan ancaman, aku tidak pernah takut. Kau tahu kenapa?" "Kenapa?" "Karena aku percaya hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Jika memang waktuku habis, aku siap.
Tapi aku hanya takut kehilanganmu. Kalimat itu menghantam hati Alena seperti petir. Ia yang terbiasa dengan darah dan kematian, untuk pertama kalinya merasakan ketakutan yang nyata, bukan pada maut, melainkan pada kehilangan seseorang yang ia cintai. Malam semakin larut. Hujan masih turun deras. Gani duduk dekat perapian, sementara Alena berdiri di balik jendela, menatap kilatan petir. Tangannya meraih tas kecil tempat ia menyimpan pistol. Ia bisa melakukannya sekarang. Sekali tembak, semua selesai. Renard berhenti menekan, Adrian puas, Maya selamat. Namun tubuhnya tak mau bergerak. Matanya justru mencari Gani, yang kini tertidur di sofa dengan wajah tenang. Air mata mengalir di pipi Alena. Ia membisikkan kata-kata yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa membunuhmu, Gani. Hujan di Batu Raden telah reda. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di lereng Gunung Slamet. Udara segar menusuk paru-paru, namun hati Alena terasa sesak. Malam tadi ia gagal menyelesaikan tugas. Ia memilih menyimpan pistolnya kembali, membiarkan Gani tertidur dengan damai. Tapi kegagalan itu hanya menunda badai. Ia tahu, Renard tidak akan tinggal diam. Hari-hari berikutnya, Alena tetap menemani Gani seperti biasa. Namun ia mulai menyadari sesuatu. Gani sering memperhatikannya dengan tatapan berbeda, seolah ingin membaca isi hatinya. Suatu sore, mereka duduk di kafe kecil di pusat kota Purwokerto. Gani menatap Alena lama sekali sebelum akhirnya berkata, Alena, boleh aku tanya sesuatu yang mungkin agak sensitif? Alena meneguk kopinya perlahan, berusaha tenang. Tentu, tanyakan saja. Kau sering terlihat waspada. Seakan selalu siap dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bahkan cara kau berjalan, menoleh, memegang tas, semuanya seperti seorang yang terlatih. Jantung Alena berdetak lebih cepat. Mungkin itu hanya kebiasaan, jawabnya singkat. Namun Gani tidak berhenti. Ia mendekat, menatap mata Alena. Aku bukan orang bodoh. Alena. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Alena terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tepat di hatinya. Malamnya, Alena kembali ke apartemen. Dan seperti yang sudah ia duga, Renard muncul lagi. Kali ini dengan raut wajah penuh amarah. Alena! Suaranya menggema. Berapa lama lagi kau mau menunda? Adrian sudah hampir kehilangan kesabaran. Jika besok kau belum juga menyelesaikan, aku sendiri yang akan turun tangan. Dan saat itu terjadi, jangan salahkan aku kalau Maya ikut jadi korban. Alena berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Kumohon, jangan sentuh Maya. Berikan aku sedikit waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Renard mendekat, mencengkeram dagunya keras. Aku memperingatkanmu. Jangan biarkan perasaan menghalangi pekerjaan. Ingat siapa dirimu. Setelah Renard pergi, Alena menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu harus memilih apa. Cinta atau kewajiban, hidup Maya atau hatinya sendiri. Keesokan harinya, Gani mengajak Alena ke villa di pinggiran kota. Suasana terasa hening, bahkan terlalu hening. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Gani menatap Alena dengan sorot mata dalam. Aku sudah cukup lama menahan ini. Alena, aku tahu siapa dirimu. Tubuh Alena seketika menegang. Maksudmu apa? Suaranya lirih. Aku tahu kau bukan sekadar wanita biasa yang kutemui di jalan. Aku tahu ada alasan kenapa kau muncul di hidupku begitu tiba-tiba. Dan aku tahu seseorang menginginkanku mati. Alena merasa darahnya berhenti mengalir. Gani melanjutkan dengan suara berat, aku punya orang-orang yang diam-diam mengawasi pergerakanku. Mereka melihatmu bertemu dengan pria yang sama berkali-kali. Renard, bukan? Mantan tentara bayaran. Aku tahu dia bekerja untuk Adrian. Alena terperangah. Ia tidak menyangka Gani bisa sejauh itu. Jadi, kau tahu sejak kapan? Suaranya pecah. Sejak beberapa minggu lalu. Dan kau tetap bersamaku. Gani mengangguk, senyum getir terlukis di bibirnya. Karena aku percaya. Aku percaya hatimu lebih kuat daripada masa lalumu. Aku percaya kau bukan hanya alat Adrian.
Air mata jatuh membasahi pipi Alena. Ia merasa telanjur. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Kenapa kau tidak marah? Kenapa kau tidak membenciku? Alena berteriak dengan suara parau. Karena aku mencintaimu, jawab Gani singkat namun tegas. Alena menutup mulut dengan tangan. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk sekaligus menghangatkan. Tapi aku datang ke sini untuk membunuhmu. Tangisnya pecah. Aku dibayar untuk mengakhiri hidupmu. Jika aku tidak melakukannya, sahabatku akan mati. Gani berdiri, menghampirinya, lalu memegang kedua bahunya. Alena, dengarkan aku. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jika memang waktuku habis, aku siap. Tapi aku tidak akan membiarkanmu hancur karena permainan kotor Adrian. Alena menunduk, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kau tidak sendirian lagi. Jika kau mau, kita bisa melawan bersama. Adrian tidak lebih kuat daripada kebenaran. Dan Renard, aku punya cara untuk menghentikannya. Alena menatap Gani dengan mata penuh air. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada orang yang benar-benar siap melindunginya, bukan memanfaatkannya. Malam itu, hujan kembali turun deras. Angin mengguncang jendela villa. Di tengah gemuruh petir, Alena dan Gani berdiri berhadapan. Alena berbisik, "Aku takut, Gani. Aku takut kehilanganmu." Gani mengusap pipinya yang basah. "Aku pun takut kehilanganmu. Tapi kita harus berani melawan ketakutan itu." Lalu, tanpa ragu, Gani menarik Alena ke dalam pelukannya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh air mata dan keputusasaan, namun juga penuh cinta dan harapan. Di luar, badai terus mengamuk. Namun di dalam hati mereka, lahir sebuah janji baru. Apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seorang pria berdiri di balik pepohonan villa. Wajahnya dingin, matanya tajam. Renard. Ia melihat dengan jelas bagaimana Alena kini memeluk targetnya. Dan saat itu juga, ia mengeluarkan ponsel, menghubungi Adrian. Dia sudah berpihak pada Gani. Kau tahu apa artinya? Suara Adrian terdengar dari seberang dengan nada penuh kebencian. Kalau begitu, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Habisi mereka berdua. Renard menutup telepon, senyum tipis muncul di wajahnya. Maaf, Alena. Kau sudah melupakan siapa dirimu. Hujan semalaman membuat udara pagi di Baturaden terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih pekat, menyelimuti jalanan setapak menuju villa tempat Gani dan Alena bersembunyi. Dari luar, suasana tampak tenang. Namun di dalam hati keduanya, badai sedang berkecamuk. Malam sebelumnya mereka sudah membuka semua kebenaran. Gani tahu Alena datang untuk membunuhnya. Dan Alena akhirnya mengaku. Namun bukannya marah, Gani justru memilih mempercayainya. Mereka mengikat janji untuk melawan bersama. Tapi janji itu akan segera diuji. Renard duduk di dalam mobil hitamnya, tak jauh dari villa. Matanya tajam menatap layar laptop kecil di pangkuannya. Di layar itu, terlihat beberapa titik merah yang menandai posisi pasukan kecilnya. Ia berbicara lewat radio, suaranya dingin. Target ada di dalam villa. Jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Kita lakukan malam ini. Seorang pria di seberang menjawab, mengerti. Renard menutup radio, lalu bersandar. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan foto kecil Maya yang sedang tersenyum. Ia melempar foto itu ke meja dashboard, bibirnya berdesis. Maaf, Alena. Sahabatmu hanyalah umpan. Kau memilih jalan yang salah. Sore menjelang malam, Alena duduk di dekat jendela villa, menatap hujan yang turun. Pikirannya kacau. Ia tahu Renard tidak akan tinggal diam. Gani, katanya pelan. Gani yang sedang membersihkan pistol kecil miliknya menoleh. Apa? Aku takut. Mereka tidak akan berhenti sampai kau mati. Gani mendekat, menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, kita jangan tunggu sampai mereka datang. Kita harus bergerak duluan. Tapi kalau aku ikut bersamamu, mereka akan memburu kita tanpa henti. Maya juga masih dalam cengkeraman Adrian. Aku tidak bisa lari begitu saja.
Gani menarik napas panjang. Jadi apa yang kau mau? Alena menatapnya, matanya berair. Aku ingin kau selamat. Walau itu berarti aku harus tetap tinggal di sini untuk menghadapi Renard. Apa kau gila? Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Gani memegang wajahnya. Alena, kita sudah janji melawan bersama. Alena tersenyum getir. Kadang, bertahan bersama artinya juga berani berpisah sementara. Tepat tengah malam, suara kaca pecah memecah keheningan villa. 3 pria bersenjata masuk lewat jendela belakang. Gani langsung bereaksi cepat, menarik Alena ke lantai. Merunduk, teriaknya. Suara tembakan menggema. Peluru menghantam dinding, serpihan kayu beterbangan. Gani membalas dengan 1 tembakan, membuat salah satu penyerang jatuh. Alena meraih pistolnya, tangannya bergetar. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Kita harus keluar dari sini. Mereka pasti mengepung. Dengan sigap, Gani menarik Alena melewati dapur, lalu menuju pintu samping. Namun di luar, Renard sudah berdiri menunggu. Selamat malam, Alena. Kau benar-benar membuatku kecewa. Alena membeku. Melihat Renard di depan matanya, semua kenangan lama menyerbu kembali. Kenangan saat ia masih dalam pelatihan, saat Renard menjadi mentornya, sekaligus penakut terbesar dalam hidupnya. Renard, suaranya parau. Gani mengangkat pistol, menodongkannya. Menjauh dari kami. Renard tertawa kecil. Kau pikir bisa melindungi dia dariku, Gani? Dia milikku jauh sebelum kau mengenalnya. Dan sekarang, dia sudah lupa siapa dirinya. Alena menggeleng keras. Aku tidak lupa. Aku hanya menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Dan aku bukan milikmu, Renard. Pertempuran pun pecah. Pasukan Renard terus berdatangan, menghujani villa dengan peluru. Gani dan Alena berlari menembus kabut, berusaha mencari celah untuk kabur. Namun di tengah hutan kecil dekat villa, Renard berhasil menghadang mereka lagi. Alena, teriaknya. Kau masih punya kesempatan terakhir. Bunuh dia sekarang, atau aku bunuh Maya malam ini juga. Alena terhenti. Tubuhnya kaku. Gani menatapnya, wajahnya tegas. Jangan dengarkan dia, Alena. Air mata mengalir di pipinya. Tapi Maya. Gani menggeleng. Kau akan menyelamatkan Maya. Aku yakin itu. Tapi bukan dengan menyerahkan dirimu pada kebohongan. Percayalah. Renard maju, menodongkan pistol ke arah Gani. Kalau begitu, biar aku yang menyelesaikan. Bra! Tiba-tiba terdengar suara keras. Alena menembak tanah tepat di depan kaki Renard. Tangannya gemetar. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Renard, tidak kali ini. Renard menatapnya dengan marah, lalu berteriak ke pasukannya. Tangkap mereka. Hidup atau mati. Dalam kekacauan itu, Gani menarik Alena lari. Mereka berhasil mencapai mobil yang diparkir di ujung jalan tanah. Dengan mesin meraung, mobil melaju menembus kabut malam. Namun saat sampai di persimpangan, Alena menahan tangan Gani di setir. Berhenti. Aku harus pergi sendiri. Apa maksudmu? Kalau kita tetap bersama, mereka akan menemukanmu. Biarkan aku kembali, pura-pura menyerah, pura-pura masih dalam permainan. Itu satu-satunya cara aku bisa mendekati Maya. Tidak, aku tidak akan tinggalkanmu. Alena memegang wajahnya dengan kedua tangan, menatap matanya dalam-dalam. Gani, dengarkan aku. Aku lebih kuat kalau tahu kau selamat. Kumohon, percayalah padaku kali ini. Gani terdiam, matanya berkaca-kaca. Kapan kita akan bertemu lagi? Alena tersenyum pahit. Saat semua ini berakhir, aku janji. Mereka berciuman sekali lagi, panjang dan penuh luka. Lalu Alena turun dari mobil, berdiri di tengah kabut, tubuhnya basah oleh hujan. Mobil Gani melaju menjauh. Alena menatap lampu merah itu hingga hilang di tikungan. Alena kembali ke markas Renard dengan wajah basah dan pakaian penuh lumpur. Renard menatapnya dingin. Akhirnya kau sadar siapa dirimu? Alena menunduk, menyembunyikan air matanya. Ya, aku kembali.
Renard menyipitkan mata, seolah mencoba membaca kebohongan dalam dirinya. Lalu ia tersenyum puas. Bagus. Maka langkah berikutnya, kita akan gunakan Gani untuk memancing musuh yang lebih besar. Dan Maya sudah siap menunggu akhir hidupnya. Alena mengepalkan tangan di balik punggungnya. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan menyelamatkan Maya, dan aku akan kembali pada Gani. Apapun taruhannya. Di langit, guntur menggelegar. Perpisahan telah terjadi. Namun janji tetap terpatri. Janji di bawah langit gelap, bahwa cinta mereka akan bertahan melawan waktu dan jarak. Hujan deras mengguyur Purwokerto malam itu. Langit gelap, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terungkap. Guntur sesekali menggelegar, menyambar di kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Alena duduk sendirian di kamarnya, lampu redup menyinari wajahnya yang pucat. Di atas meja, sepucuk surat kontrak masih terbuka. Nama Gani tercetak jelas di sana, bersama angka besar yang dijanjikan Adrian sebagai bayaran. Tapi bukan itu yang membuat hatinya bergejolak, melainkan pesan singkat yang baru saja masuk di ponselnya. Renard, ini malam terakhir, Alena. Kalau kau tidak menuntaskan, aku sendiri yang akan turun tangan. Kau tahu konsekuensinya. Alena menutup mata rapat-rapat. Dada terasa sesak. Renard bukan hanya sekadar mantan pelatih. Dia ibarat bayangan masa lalu yang tak pernah rela melepaskannya. Jika ia menolak perintah kali ini, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga Gani. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang sudah berubah. Berhari-hari bersama Gani, mendengarkan kata-katanya tentang iman dan hidup, perlahan meluruhkan dinding dingin yang selama ini membungkus hatinya. Untuk pertama kalinya, Alena ingin berhenti menjadi mesin pembunuh. Ia ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Di sisi lain kota, Gani masih berada di kantornya, memeriksa laporan keuangan dari salah satu proyek hotel barunya. Hujan deras di luar jendela besar membuat suasana kantor terasa sunyi. Sejenak ia berhenti, menatap keluar. Pikirannya melayang ke sosok Alena. Ia tahu, malam ini akan ada sesuatu yang terjadi. Entah bagaimana, hatinya begitu yakin. Alena, gumamnya lirih. Aku tahu kau sedang berjuang di dalam dirimu sendiri. Aku tidak tahu apakah kau bisa melawan semua itu. Tapi aku percaya Tuhan bisa menuntunmu. Ketukan pintu tiba-tiba memecah kesunyian. Masuk, ujar Gani. Seorang satpam kantor melangkah masuk. Pak, ada seorang wanita yang ingin bertemu. Katanya penting. Gani menatap jam dinding. Hampir pukul 11 malam. Ia mengangguk. Biarkan masuk. Pintu terbuka lagi, dan di sana berdirilah Alena. Basah kuyup, rambutnya menempel di wajah karena hujan. Matanya merah, entah karena tangis atau karena terlalu lama bergulat dengan batin. Gani segera berdiri. Alena, kamu kenapa? Wanita itu melangkah masuk, dan pintu tertutup kembali. Ruangan seketika menjadi penuh ketegangan. Aku tidak bisa lagi menunda. Suara Alena bergetar. Renard, Adrian, mereka ingin aku membunuhmu malam ini. Gani tidak terkejut. Ia hanya menatap dalam, seakan ingin menenangkan badai di dalam hati Alena. Aku sudah tahu, Lena. Dari awal aku tahu. Alena terdiam. Kau tahu? Tapi kenapa? Kenapa kau tetap dekat denganku? Karena aku tidak takut mati, jawab Gani pelan. Yang kutakuti hanya satu, kehilanganmu sebelum kau tahu apa artinya dicintai dengan tulus. Air mata Alena jatuh. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar koridor. Berat, teratur, dan semakin mendekat. Alena menegang. Ia tahu langkah itu, langkah Renard. Pintu didobrak keras. Seorang pria berjas hitam masuk, tubuh tinggi besar dengan tatapan tajam seperti predator. Renard. Dua anak buahnya mengikuti dari belakang, masing-masing membawa pistol. Alena. Renard menatap tajam, nadanya penuh kekecewaan. Aku memberimu waktu. Kau seharusnya menuntaskan pekerjaanmu. Tapi kau memilih berpaling. Alena berdiri, tubuhnya bergetar. Aku tidak bisa lagi. Aku bukan boneka pembunuhmu, Renard. Aku ingin berhenti.
Renard tertawa dingin. Berhenti? Kau pikir dunia ini akan membiarkanmu berhenti begitu saja? Kau adalah ciptaanku, Alena. Setiap gerakmu, setiap luka yang kau tinggalkan, semua itu karena aku yang melatihmu. Kau berhutang nyawa padaku. Gani maju selangkah, berdiri di sisi Alena. Kalau memang kau ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Tapi jangan sentuh dia. Dia berhak mendapatkan hidup baru. Renard menoleh pada Gani dengan tatapan menghina. Kau benar-benar pria bodoh. Dengan uang dan kuasa, kau bisa dapatkan siapa saja. Tapi kau memilih jatuh pada seorang pembunuh bayaran? Dunia ini memang aneh. Ketegangan memuncak. Renard memberi isyarat dengan tangannya, dan salah satu anak buahnya mengangkat pistol, mengarah ke Gani. Dalam sekejap, insting Alena bangkit. Ia meraih pistol yang tersembunyi di balik mantelnya, bergerak lebih cepat dari kilatan mata. Dor! Satu peluru melesat, mengenai tangan anak buah Renard. Pistolnya terlempar. Situasi langsung kacau. Anak buah lain mengangkat senjata, tapi Alena bergerak lincah, menendang meja hingga menutup arah tembakan. Gani hanya bisa mundur, melindungi diri. Alena, apa yang kau lakukan? Renard berteriak murka. Aku melindungi orang yang kucintai, jawab Alena, matanya penuh tekad. Pertarungan sengit pun pecah. Hujan dan guntur di luar seakan ikut menjadi latar dramatis pertempuran itu. Alena bertarung dengan keahlian yang dulu diajarkan Renard sendiri, tapi kali ini berbeda. Ia bukan lagi pembunuh dingin, melainkan wanita yang berjuang demi cinta dan kebebasan. Peluru berdesingan, meja terbalik, kaca jendela pecah dihantam tembakan. Sementara itu, Renard hanya berdiri, menatap penuh amarah bercampur kekecewaan. Kau mengkhianatiku, Alena. Suaranya menggelegar. Aku yang menciptakanmu, dan aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu. Akhirnya, Alena dan Renard berhadapan langsung. Nafas keduanya berat, senjata siap di tangan. Renard menatapnya tajam. Kau pikir cinta akan menyelamatkanmu? Cinta itu rapuh, Lena. Begitu orang itu mati, kau akan kembali sendirian di kegelapan. Alena menggenggam pistolnya erat. Tidak, Renard. Cinta justru yang membuatku kuat. Aku tidak peduli mati atau hidup. Yang penting, aku tidak lagi menjadi budakmu. Dalam detik menegangkan itu, Renard mengangkat pistol. Tapi sebelum pelatuknya ditekan, Gani maju, berdiri tepat di depan Alena, melindunginya dengan tubuhnya. Kalau kau ingin menembak, tembak aku dulu, kata Gani tegas. Alena terperanjat. Air matanya jatuh deras. Renard terdiam sejenak, seakan tidak percaya ada orang seberani itu. Tapi kemudian ia mendengus. Baiklah. Jari Renard bergerak di pelatuk. Dor. Suara tembakan menggema. Namun yang jatuh bukan Gani, melainkan Renard sendiri. Alena lebih cepat, menarik pelatuknya dengan bidikan sempurna. Peluru menembus bahu Renard, membuatnya terhuyung. Anak buahnya panik, segera menyeret bos mereka keluar ruangan, meninggalkan jejak darah di lantai. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan deras dan degup jantung yang masih berpacu. Alena menjatuhkan pistolnya, tubuhnya gemetar. Ia berbalik pada Gani, wajahnya penuh air mata. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah melawan mereka. Sekarang hidupku tidak akan pernah sama lagi. Gani memegang bahunya, menatapnya lembut. Kau sudah memilih jalanmu, Lena. Dan aku bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Alena memeluk Gani erat, seakan ingin melebur ke dalam ketenangan yang dimilikinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, meski ancaman masih mengintai di luar sana. Di luar, hujan mulai reda. Fajar perlahan muncul di ufuk timur, memberi cahaya samar pada dunia yang baru saja diguncang pertempuran. Malam itu menjadi saksi titik balik besar dalam hidup Alena. Ia bukan lagi The Black Rose, yang dingin dan penuh darah. Ia kini seorang wanita yang berani melawan bayangannya sendiri, demi cinta yang tulus. Namun, ia juga tahu, pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Renard masih hidup, Adrian masih mengintai, dan dunia kelam yang dulu membesarkannya tidak akan begitu saja melepas genggamannya. Tapi kini,
Alena tidak lagi sendirian. Ia punya Gani, dan cinta itu cukup untuk membuatnya menghadapi apapun. Malam itu, langit Purwokerto bersih. Bintang-bintang bertebaran, seakan ikut menjadi saksi perubahan besar dalam hidup seorang wanita yang dulu dikenal sebagai The Black Rose. Wanita itu, Alena Pramesti, kini bukan lagi seorang pembunuh bayaran dingin yang menebar maut, melainkan seorang perempuan yang sedang belajar mengenal arti kehidupan yang sesungguhnya. Di balkon Villa Gani di Baturaden, Alena duduk sambil memeluk lututnya. Angin gunung yang sejuk berembus lembut, membawa aroma pinus yang khas. Dari kejauhan, gemerlap lampu kota Purwokerto tampak bagaikan lautan bintang di daratan. Cantik, ya? Suara Gani memecah keheningan. Alena menoleh. Lelaki itu berdiri di sampingnya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Senyum Gani tetap sama seperti dulu. Tenang, penuh kedamaian, seakan tidak ada yang mampu mengguncangnya. Cantik sekali, jawab Alena pelan. Dulu aku tidak pernah bisa menikmati pemandangan seperti ini. Hidupku selalu dikejar-kejar, dipenuhi rasa takut dan kegelapan. Bahkan tidur pun terasa seperti berjudi dengan maut. Gani duduk di kursi sampingnya. Ia menyerahkan teh pada Alena, lalu menatap wajah perempuan itu dengan lembut. Sekarang kamu sudah bebas. Kamu tidak perlu lagi menengok ke belakang. Masa lalu itu hanya bagian dari perjalanan. Yang penting sekarang, kamu memilih jalan baru. Alena menatap ke dalam cangkirnya. Uap teh hangat itu seakan menyibak ingatan demi ingatan. Betapa banyak nyawa yang ia renggut hanya demi uang. Betapa banyak malam yang ia habiskan dengan rasa bersalah yang selalu ia tekan jauh di dasar hatinya. Apa Tuhan benar-benar bisa mengampuni orang sepertiku? Gani, bisiknya lirih. Gani menghela napas, lalu menatap bintang di langit. Aku percaya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tuhan tidak melihat siapa kita dulu, tapi siapa yang kita pilih untuk jadi hari ini. Dan aku melihatmu, Alena. Kamu bukan lagi pembunuh bayaran. Kamu wanita yang berani melepaskan semua demi sebuah cinta. Itu lebih berharga dari apapun. Air mata menitik tanpa bisa ia cegah. Alena cepat-cepat mengusapnya. Tapi Gani memegang tangannya dengan lembut. Kamu tidak perlu menahan air mata. Menangislah kalau memang itu membuat hatimu ringan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Alena menangis bukan karena rasa sakit, bukan karena kesepian, tapi karena hatinya mulai menemukan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, lonceng gereja Santo Yosef Purwokerto berdentang meriah. Hari itu, seluruh jemaat bersukacita menyambut pernikahan antara Gani Prasetya dan Alena Pramesti. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Alena. Bagi kebanyakan orang, ia hanya wanita cantik yang berhasil meluluhkan hati seorang pengusaha sukses. Namun bagi Gani, Alena adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Alena mengenakan gaun putih sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Namun kesederhanaan itu justru memancarkan kecantikan yang tulus, bukan kecantikan yang menipu. Di altar gereja, Pastor Daniel tersenyum haru ketika melihat keduanya berdiri berdampingan. Saudara-saudariku, suara Pastor Daniel bergema, hari ini kita menyaksikan kuasa kasih yang mampu mengubah segalanya. Seorang wanita yang dulu hidup dalam kegelapan kini memilih berjalan dalam terang. Dan seorang pria yang tidak gentar akan maut, justru memenangkan hidup dengan cinta. Inilah mukjizat cinta sejati. Alena menunduk. Kata-kata itu menembus hatinya. Dulu ia terbiasa memegang senjata, kini ia memegang janji setia. Dulu ia terbiasa mengakhiri hidup, kini ia berjanji untuk membangun kehidupan bersama. Saat Gani mengucapkan janji pernikahan, suaranya bergetar. Aku tahu siapa dirimu, Alena. Aku tahu setiap luka yang kau bawa. Tapi aku tidak pernah takut. Karena sejak awal, aku tidak takut mati. Aku hanya takut kehilanganmu. Air mata kembali membasahi pipi Alena. Ia pun menjawab dengan suara lirih, tapi penuh keteguhan. Aku pernah memilih jalan yang salah, tapi bersamamu aku menemukan alasan untuk hidup. Mulai hari ini, aku memilih untuk tidak pernah meninggalkanmu. Aku memilih untuk hidup bersamamu. Tepuk tangan jemaat menggema, dan diiringi denting lonceng gereja, mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah pernikahan, kehidupan mereka perlahan berubah. Alena mulai belajar dunia bisnis bersama Gani.
Awalnya ia merasa kikuk, karena terbiasa hidup di balik bayangan, bukan di balik meja rapat. Tapi Gani sabar membimbingnya. Aku tidak mengerti laporan keuangan ini, keluh Alena suatu sore di kantor pusat Prasetya Group. Gani terkekeh, lalu menatapnya hangat. Dulu kamu bisa menghafal jadwal targetmu sampai detik-detiknya. Aku yakin kamu juga bisa menguasai bisnis. Butuh waktu, itu saja. Dan benar saja. Dengan kecerdasan dan disiplin yang selama ini ia gunakan untuk bertahan hidup, Alena perlahan menjadi sosok yang tangguh di dunia bisnis. Ia mulai berani bicara di depan rapat direksi, memberi ide baru, bahkan ikut dalam pengambilan keputusan penting. Di luar dugaan banyak orang, kehadiran Alena justru membuat bisnis Gani berkembang lebih cepat. Naluri tajam Alena dalam membaca orang terbukti berguna dalam negosiasi. Ia bisa membedakan mana mitra yang jujur, mana yang punya niat tersembunyi. Alena punya insting luar biasa, kata salah satu direktur pada rapat. Tak heran perusahaan kita semakin dihormati. Gani hanya tersenyum, memandang istrinya dengan bangga. Namun hidup baru mereka tidak sepenuhnya mulus. Sesekali, bayangan masa lalu Alena masih mencoba merenggutnya kembali. Suatu malam, ketika ia dan Gani baru pulang dari acara bisnis di Jakarta, Alena menemukan sebuah amplop hitam di meja villa mereka. Isinya hanya secari kertas dengan tulisan tangan. Kau mungkin bisa menipu semua orang, Alena, tapi tidak bisa menipu dirimu sendiri. R. Tangan Alena gemetar. Ia tahu betul huruf R itu hanya bisa berarti satu orang. Renard, bos lamanya. Dia masih mengawasimu? Tanya Gani ketika Alena menunjukkan surat itu. Alena mengangguk, wajahnya pucat. Dia tidak akan berhenti sampai aku kembali. Baginya, aku aset berharga. Jika aku memilih keluar, itu sama saja dengan pengkhianatan. Gani memegang bahunya dengan tenang. Kalau begitu, biarkan dia tahu. Kamu bukan aset siapapun. Kamu bukan miliknya. Kamu adalah milikku, istriku, dan milik Tuhan. Tak ada seorang pun yang bisa merenggutmu lagi. Alena menatap mata suaminya. Dalam tatapan itu, ia menemukan keberanian baru. Masa lalu boleh membayang, tapi ia tidak akan pernah menyerah lagi. Beberapa minggu kemudian, Renard benar-benar mencoba menghubungi Alena. Ia mengirim orang untuk menemuinya secara diam-diam di Jakarta. Namun kali ini, Alena tidak datang sendiri. Ia datang bersama Gani, bahkan membawa Pastor Daniel. Apa yang kau lakukan? Renard terkejut melihat Alena muncul dengan wajah tenang, bukan lagi bayangan dingin yang dulu ia latih. Aku sudah bukan milikmu lagi, jawab Alena tegas. Aku sudah memilih hidupku. Kamu tidak bisa mengendalikan aku lagi. Renard mencoba mengancam, tapi Alena tidak gentar. Dengan penuh keberanian, ia menyerahkan semua bukti keterlibatan Renard pada pihak berwajib melalui Gani. Beberapa bulan kemudian, jaringan kriminal yang selama ini menaungi Renard runtuh. Ia ditangkap, dan Alena akhirnya benar-benar bebas dari masa lalunya. Tahun-tahun berlalu. Di sebuah pagi cerah, Alena berdiri di teras villa mereka sambil menggendong bayi kecilnya. Gani berdiri di sampingnya, menatap dengan bangga. Dulu aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, bisik Alena sambil mencium kening anak mereka. Gani tersenyum. Aku pun tidak. Tapi aku tahu satu hal sejak awal, Tuhan tidak pernah salah menaruh cinta di hati kita. Alena menatap suaminya dengan senyum bahagia. Ia, yang dulu hidup dalam bayangan kematian, kini berdiri di bawah sinar matahari, memeluk kehidupan baru yang penuh cinta. Dan di hati kecilnya, ia berjanji. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, selalu ada kesempatan untuk memulai hidup baru.